Menikah dengan dokter tampan setelah dituduh mandul oleh mantan suami. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Aku selalu diajarkan untuk bersyukur atas apapun yang kami miliki. Bagi keluargaku, kekayaan bukanlah soal materi, tetapi tentang kebersamaan dan keharmonisan. Setiap pagi, kami sarapan bersama di meja kayu kecil yang sudah mulai usang. Ibu selalu menyiapkan teh hangat dan nasi dengan lauk sederhana. Tak pernah ada keluhan, hanya tawa dan obrolan hangat yang mengisi ruang kecil rumah kami. Setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan. Berbekal semangat dan doa orang tua, aku melangkah penuh harapan. Aku kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta dengan mengambil jurusan akuntansi. Saat itu, aku bermimpi menjadi seorang akuntan yang sukses agar bisa membantu perekonomian keluargaku. Di kota, hidupku tidaklah mudah. Aku harus bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil untuk membiayai kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Terkadang, aku hanya makan 1 kali sehari agar bisa menabung untuk biaya semester berikutnya. Meski begitu, aku tidak pernah menyerah. Semangat dan doa dari orang tuaku menjadi kekuatanku. Di tengah kesibukan kuliah dan bekerja, aku bertemu dengan seorang pria bernama Arman. Dia adalah pria yang baik dan perhatian. Arman adalah seorang karyawan di perusahaan swasta yang sering datang ke kafe tempatku bekerja. Awalnya, perkenalan kami biasa saja. Dia sering memesan kopi hitam dan duduk di pojok sambil bekerja dengan laptopnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kami mulai sering berbincang dan bertukar cerita. Arman selalu memberiku semangat untuk menyelesaikan kuliahku. Dia sering mengingatkanku untuk tetap fokus pada impian dan tujuanku. Ketulusan dan perhatian yang dia berikan membuatku merasa nyaman di dekatnya. Tanpa terasa, benih-benih cinta mulai tumbuh di hatiku. Setelah beberapa bulan saling mengenal, Arman menyatakan perasaannya padaku. Dia ingin menjalin hubungan yang serius dan mengajakku menikah. Saat itu, aku merasa sangat bahagia. Bagiku, Arman adalah sosok pria yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Kami menikah secara sederhana di desa tempat aku dibesarkan. Pesta pernikahan kami diadakan di halaman rumah dengan dekorasi sederhana dari bunga-bunga yang dipetik dari kebun belakang. Meski sederhana, suasana terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Orang tua dan keluarga besarku hadir dengan senyum bahagia. Aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia karena menikah dengan pria yang kucintai. Setelah menikah, aku ikut Arman tinggal di kota. Kami menyewa sebuah rumah kecil yang sederhana. Aku pun mulai menjalani peran sebagai istri dengan penuh kebahagiaan. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk Arman sebelum dia berangkat kerja. Aku juga mengurus rumah dengan sepenuh hati, memastikan rumah kami selalu bersih dan nyaman. Hari-hari awal pernikahan kami dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Arman adalah suami yang penyayang dan perhatian. Dia selalu pulang tepat waktu dan menghabiskan waktu bersamaku. Kami sering menghabiskan malam dengan menonton film bersama, atau sekadar berbincang tentang hari-hari kami. Namun, di balik kebahagiaan itu, tersimpan harapan besar dalam hatiku. Aku sangat ingin segera memiliki momongan. Aku ingin memberikan cucu untuk orang tuaku yang sudah mulai menua. Setiap kali melihat anak kecil bermain di taman, hatiku selalu berdesir penuh harap. Aku dan Arman sepakat untuk segera memiliki anak. Kami menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta dan doa, berharap Tuhan segera memberikan kami keturunan. Setiap bulan, aku selalu menanti-nanti kabar kehamilan dengan penuh harap. Namun, bulan demi bulan berlalu tanpa kabar gembira. Awalnya, Arman selalu menenangkanku dan berkata bahwa semua butuh waktu. Dia tidak pernah mempermasalahkan soal anak dan selalu memberiku semangat. Namun, setelah setahun pernikahan kami berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan, sikap Arman mulai berubah. Dia menjadi lebih pendiam dan sering terlihat murung.
Setiap kali aku mencoba mengajaknya bicara tentang keinginan memiliki anak, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Aku mulai merasa cemas dan takut kehilangan kebahagiaan yang selama ini kami bangun bersama. Meski begitu, aku tetap berusaha menjadi istri yang baik. Aku tak pernah mengeluh dan selalu berdoa agar Tuhan segera mengabulkan harapanku. Aku juga mulai rutin memeriksakan kesehatan ke dokter kandungan, untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Namun, hasil pemeriksaan selalu menunjukkan bahwa aku dalam kondisi sehat dan normal. Dokter mengatakan bahwa aku tidak memiliki masalah apapun yang menghalangi kehamilan. Meski lega mendengar kabar itu, aku mulai bertanya-tanya, mengapa aku belum juga hamil? Perlahan tapi pasti, sikap Arman semakin berubah. Dia mulai sering pulang larut malam dan jarang berbicara padaku. Setiap kali kutanya alasannya, dia selalu berkata bahwa pekerjaannya sedang banyak dan melelahkan. Namun, hatiku merasa ada yang tidak beres. Aku mencoba tetap bersabar dan tidak berpikiran buruk. Aku yakin bahwa setiap rumah tangga pasti memiliki ujian dan cobaan. Aku terus berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga kami dengan penuh cinta dan ketulusan. Namun, tanpa kusadari, cobaan yang jauh lebih besar sedang menantiku di depan. Cobaan yang akan menguji kekuatan cintaku dan kesabaranku sebagai seorang istri. Aku tak pernah menyangka bahwa pernikahan yang awalnya penuh cinta dan kebahagiaan perlahan berubah menjadi luka yang dalam. Luka yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku tetap menjalani hari-hariku seperti biasa, tanpa tahu bahwa badai besar sedang menghampiri rumah tanggaku. Badai yang akan merubah seluruh hidupku dan menguji kekuatan hatiku. Sikap Arman semakin hari semakin dingin. Senyum hangat dan pelukan erat yang dulu selalu menyambut kepulanganku kini menghilang entah kemana. Dia berubah menjadi pria yang pendiam dan acuh tak acuh. Tak jarang, dia pulang larut malam tanpa memberi kabar lebih dulu. Aku mencoba memahami dan berpikir positif, meyakinkan diriku bahwa kesibukan pekerjaanlah yang membuatnya seperti ini. Namun, semakin lama aku merasa ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Jarak yang kian hari kian melebar. Suatu malam, saat dia pulang larut dengan wajah lelah dan sikap yang begitu dingin, aku mencoba menyambutnya dengan senyuman. "Mas, sudah makan malam? Aku sudah menyiapkan sup kesukaanmu," ucapku lembut. Namun, Arman hanya mengangguk tanpa menatapku. "Nggak lapar. Aku mau istirahat." Tanpa kata-kata lebih lanjut, dia langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku berdiri terpaku di depan meja makan, menatap hidangan yang sudah kusiapkan dengan penuh cinta. Sup ayam hangat dengan aroma rempah yang menggugah selera kini terasa hambar. Air mataku menetes perlahan. Ini bukan pertama kalinya dia bersikap seperti itu. Setiap kali mencoba mendekatinya, aku selalu mendapat penolakan. Ketika kutanya apakah ada masalah di kantor, dia hanya menjawab singkat, "Gak ada yang perlu dibahas." Aku merasa sangat kesepian. Rumah yang seharusnya menjadi tempat terhangat bagiku kini terasa begitu dingin dan sunyi. Setiap sudut rumah seakan bisu menyaksikan perasaan kecewaku yang semakin dalam. Tak ingin menyerah begitu saja, aku mencoba berbagai cara untuk memperbaiki hubungan kami. Aku belajar memasak lebih baik, menyiapkan sarapan kesukaannya, bahkan mengajaknya pergi ke tempat-tempat yang dulu sering kami kunjungi. Namun, semua usahaku sia-sia. Arman tetap bersikap dingin. Dia selalu menolak saat kuajak makan malam di luar dengan alasan lelah. Setiap kali kuajukan usulan untuk liburan singkat agar hubungan kami kembali hangat, dia selalu berkata, "Aku sibuk. Lagi banyak pekerjaan." Hatiku terasa perih setiap kali mendengar kata-katanya yang dingin. Aku mulai merindukan Arman yang dulu, pria yang penuh kasih sayang dan perhatian. Aku merindukan pelukannya yang hangat dan senyumnya yang menenangkan. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bicara dari hati ke hati. Saat dia sedang duduk di sofa sambil menonton televisi, aku duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Tangannya terasa dingin dan tak ada balasan genggaman hangat seperti dulu.
Mas, apa aku ada salah? Apa ada yang membuat Mas kecewa padaku? Tanyaku pelan dengan suara bergetar. Arman menarik tangannya dengan lembut dan mengalihkan pandangan. Gak ada yang perlu dibahas, Aulia. Jangan pikir yang aneh-aneh. Tapi, kenapa Mas jadi berubah begini? Apa karena kita belum dikaruniai anak? Aku tak mampu menahan diri untuk mengeluarkan pertanyaan yang selama ini menghantuiku. Wajah Arman seketika tegang. Dia bangkit berdiri dan berjalan menjauh. Udah, jangan bahas itu lagi. Suaranya terdengar tegas dan dingin. Tapi Mas, aku juga ingin punya anak. Aku ingin membahagiakan Mas. Aku sudah periksa ke dokter dan katanya aku sehat. Gak ada masalah apa-apa. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kuhentikan. Arman menatapku tajam dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Tatapan yang seakan menyalahkanku. Kalau kamu sehat, kenapa sampai sekarang kamu belum juga hamil? Aulia, apa kamu gak sadar? Pernikahan kita udah lebih dari setahun, tapi kamu belum bisa ngasih keturunan. Hatiku terasa hancur mendengar ucapannya. Aku mencoba menahan tangis, tapi isakanku pecah juga. Mas, aku juga ingin punya anak. Aku selalu berdoa supaya kita segera dikaruniai keturunan. Tapi semua ini kan kehendak Tuhan. Sudahlah. Aku capek. Jangan terus-terusan bahas soal anak. Arman membalikkan badan dan masuk ke kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu dengan hati yang hancur. Sejak malam itu, Arman semakin menjauh. Dia semakin sering pulang larut malam dan mulai jarang berbicara padaku. Bahkan saat akhir pekan, dia lebih memilih pergi keluar sendirian daripada menghabiskan waktu bersamaku di rumah. Aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Setiap kali mencoba mendekat, dia selalu menjauh. Setiap kali mencoba bicara, dia selalu menghindar. Seolah-olah kehadiranku sudah tak berarti lagi baginya. Hari demi hari, kesedihan semakin menggerogoti hatiku. Aku mulai kehilangan semangat dan sering menangis sendirian di kamar saat Arman tidak di rumah. Aku merasa tidak lagi dibutuhkan. Aku tak tahu apakah pernikahan kami masih bisa diselamatkan. Arman semakin muak dengan pernikahan ini, dan aku tak tahu apa salahku. Yang ku tahu, aku mencintainya dengan sepenuh hati dan ingin mempertahankan rumah tangga kami. Namun, di saat aku mencoba bertahan, Arman justru semakin menjauh. Jarak di antara kami semakin lebar, dan aku mulai merasa kehilangan suamiku. Kehadiran mertuaku semakin memperburuk suasana rumah tangga kami. Sejak awal pernikahan, aku sudah merasakan ketidaksukaan dari ibu Arman. Namun, saat itu aku berpikir semua akan berubah seiring waktu. Aku berharap setelah menjadi menantunya, beliau bisa menerimaku dengan sepenuh hati. Tapi kenyataan berkata lain. Ibu Arman sering datang ke rumah tanpa memberi kabar lebih dulu. Awalnya, aku mencoba menganggap kedatangannya sebagai bentuk perhatian kepada anak dan menantunya. Tapi semakin sering dia datang, semakin terasa kehadirannya bukanlah untuk menjalin hubungan yang lebih baik denganku. Setiap kali datang, selalu saja ada kata-kata yang menyakitkan hati. Saat pertama kali beliau melihat rumah yang kutata dengan penuh cinta, beliau hanya mengernyitkan dahi. Kenapa ruang tamunya begini? Gorden ini warnanya terlalu mencolok, bikin pusing. Seharusnya kamu pakai warna yang lebih lembut. Aku tersenyum kaku dan mencoba menahan diri. Iya, Bu. Nanti Aulia coba cari yang lebih cocok. Namun, beliau tak berhenti di situ. Kamu ini gimana sih, Aulia? Ibu sudah kasih saran dari awal, kalau mau jadi istri Arman, kamu harus lebih pintar mengurus rumah. Jangan asal-asalan. Dulu waktu Arman tinggal sama ibu, rumah selalu rapi dan enak dipandang. Dadaku terasa sesak mendengar ucapannya. Seolah-olah apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Bahkan, setelah aku mengganti gorden sesuai sarannya, beliau tetap saja mencari kekurangan lain.
Gorden ini memang lebih lembut warnanya, tapi modelnya kuno sekali. Kuno begini, nanti orang yang datang ke rumah pasti mikir kalau kalian gak punya selera. Senyuman sinisnya membuat hatiku terluka. Namun, aku tetap mencoba bersabar dan menghormatinya sebagai ibu dari suamiku. Bagaimanapun, aku tak ingin memperkeruh suasana. Aku ingin menjadi istri yang baik dan menantu yang patuh. Hari-hari berlalu dengan kehadiran mertuaku yang semakin sering. Bahkan, beliau tak segan-segan datang saat Arman tidak di rumah. Setiap kali datang, selalu saja ada yang dikritiknya. Suatu hari, saat beliau datang tanpa memberi kabar, aku sedang memasak di dapur. Beliau tiba-tiba masuk dan melihat masakanku yang sedang kucicipi. "Masak apa kamu?" tanyanya dengan nada menyelidik. "Ini sup ayam, Bu." Mas Arman bilang sedang ingin makan sup ayam. Jawabku sambil tersenyum. Beliau melangkah mendekat dan mengambil sendok, mencicipi sedikit kuah sup yang kubuat. Setelah itu, wajahnya berubah masam. Rasanya hambar. "Kamu ini masa nggak pakai hati, ya? Sudah setahun menikah, tapi masak sup saja belum becus." Pipiku memanas dan hatiku terluka. Tapi aku hanya bisa menunduk dan berkata, "Maaf, Bu. Aulia akan perbaiki rasanya." Namun, beliau tak berhenti di situ. Makanya, perempuan itu kalau mau jadi istri yang baik harus bisa masak enak. Kalau begini terus, pantas saja Arman jadi malas pulang ke rumah. Dia pasti nggak betah makan masakan seperti ini. Dadaku terasa nyeri mendengar sindirannya. Aku ingin membela diri dan berkata bahwa aku selalu berusaha memasak yang terbaik untuk Arman. Tapi, kata-kataku seakan tertahan di tenggorokan. Sejak saat itu, aku semakin sering mendapat sindiran tajam dari mertuaku. Apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Bahkan, saat rumah sudah kubersihkan dengan rapi, beliau tetap menemukan kekurangan. "Sofa ini kenapa tidak dipindah ke sana?" Begini penataannya jadi kelihatan sempit. "Kamu ini nggak punya selera sama sekali, ya?" ucapnya sambil melipat tangan di depan dada. Hatiku semakin tertekan. Aku merasa sudah berusaha sebaik mungkin untuk membuat rumah ini nyaman dan indah. Tapi di matanya, semua yang kulakukan selalu salah. Tak hanya itu, mertuaku mulai mencampuri urusan pribadiku dengan Arman. Dia seringkali bertanya soal hubungan kami yang belum juga dikaruniai anak. "Kalian ini kapan mau kasih cucu ke ibu? Masa sudah setahun menikah belum ada tanda-tanda?" tanya beliau suatu hari dengan nada sinis. Aku hanya bisa tersenyum kaku dan menjawab pelan, "Kami masih menunggu waktu yang tepat, Bu." Namun, jawabanku sepertinya tidak memuaskannya. "Ah, jangan-jangan kalian memang tidak cocok. Kalau wanita subur itu biasanya langsung hamil setelah menikah." "Jangan-jangan?" Beliau menggantungkan kalimatnya sambil menatapku dengan sorot mata menyelidik. Aku mengerti maksud dari ucapannya. Air mataku menetes diam-diam. Hati ini terasa hancur mendengar sindiran yang begitu menyakitkan. Aku tahu, beliau menyalahkanku atas belum adanya keturunan dalam pernikahan kami. Yang lebih menyakitkan, Arman mulai terpengaruh oleh ucapan ibunya. Dia semakin dingin dan sering menghindar saat aku mencoba bicara. Aku tahu, Arman mulai meragukan kesuburanku dan menganggap akulah penyebab pernikahan kami belum dikaruniai anak. Mertuaku semakin sering datang dan memperpanjang kata-kata yang menusuk hatiku. Bahkan, beliau tak segan-segan membandingkanku dengan mantan kekasih Arman yang menurutnya lebih sempurna. Dulu Arman pacaran dengan Siska, cewek itu pintar masak dan rajin bersih-bersih. Cantik pula. Coba kalau Arman nikah sama dia, mungkin sekarang sudah punya anak. Aku benar-benar merasa terpojok. Aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Aku merasa tak dihargai dan tak diinginkan dalam keluarga ini. Berkali-kali aku mencoba bicara baik-baik dengan Arman, berharap dia bisa membelaku dan menenangkanku. Tapi Arman justru membelanya.
Ibu bilang begitu karena dia peduli sama kita. Kamu aja yang terlalu sensitif, Aulia. Ucapan Arman membuat hatiku hancur berkeping-keping. Tak ada pembelaan darinya. Tak ada pelukan yang menenangkan. Tak ada kata-kata yang bisa menghapus lukaku. Aku semakin tertekan dan merasa kesepian. Rumah yang seharusnya menjadi tempat terhangat bagiku, kini menjadi tempat yang paling menyakitkan. Kehadiran mertuaku semakin memperkeruh suasana, membuat pernikahan ini terasa dingin dan tak bernyawa. Di hadapan mertuaku, aku harus tetap tersenyum meski hatiku terluka. Di hadapan Arman, aku harus terlihat tegar meski dalam hati aku menangis. Aku tak tahu harus bertahan sampai kapan. Yang ku tahu, pernikahan ini semakin membuatku menderita. Hari-hari berlalu dengan penuh kepedihan bagi Aulia. Dia mencoba bertahan di tengah badai yang menghantam rumah tangganya. Setiap pagi, dia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Arman, berharap bisa membuat suaminya tersenyum walau hanya sesaat. Namun, senyum itu tak pernah datang. Arman semakin dingin dan acuh. Bahkan ketika Aulia menyapanya dengan lembut, hanya ada jawaban singkat atau anggukan kecil tanpa ekspresi. Rasanya seperti berbicara dengan dinding yang bisu dan dingin. Meski begitu, Aulia tetap bertahan. Dia percaya bahwa kesabarannya suatu saat akan meluluhkan hati Arman. Namun, harapannya mulai pudar saat kehadiran mertuanya semakin sering. Setiap kali mertuanya datang, suasana rumah berubah seperti neraka. Tak pernah sekalipun ada kata-kata manis yang terlontar dari bibir wanita parubaya itu. Selalu saja kritik pedas yang menyayat hati. Suatu hari, saat Aulia sedang mencuci piring di dapur, mertuanya datang dengan wajah masam. Wanita itu langsung masuk tanpa salam dan memeriksa setiap sudut rumah, seolah mencari kesalahan yang bisa dijadikan bahan omelan. Kenapa lantai ini nggak kinclong? Aulia, kamu ngepel pakai apa sih? Dasar nggak bisa diandalkan. Suaranya melengking dan membuat jantung Aulia berdetak lebih cepat. Dengan sabar, Aulia menjawab lembut, "Maaf, Bu. Tadi mungkin Aulia kurang bersih. Nanti Aulia pel lagi." Namun, bukannya mereda, amarah mertuanya justru semakin menjadi. "Kamu ini gimana sih? Jadi istri itu harus sigap. Jangan malas-malasan." Makanya, Arman jadi nggak betah di rumah. Nggak heran kalau dia sering pulang larut malam. Ibu saja lihat rumah ini udah pusing, apalagi Arman. Kalimat itu bagaikan pisau tajam yang menusuk hati Aulia. Dia tahu, mertuanya sengaja berkata demikian untuk menyakitinya. Tapi Aulia memilih diam dan tetap tersenyum walau hatinya perih. "Maafkan Aulia, Bu. Aulia akan lebih rajin lagi," jawabnya dengan suara gemetar. Namun, mertuanya tak puas dengan permintaan maaf itu. Wanita itu melangkah ke dapur dan membuka lemari. "Ini apa? Kok bumbu dapur berantakan begini? Kamu ini bisa nggak sih ngurus rumah tangga? Dasar nggak becus." Aulia menelan ludah. Selama ini, dia selalu berusaha menjaga kerapian rumah. Tapi di mata mertuanya, selalu saja ada kekurangan. Meski hatinya terluka, Aulia tetap bertahan. Ketika Arman pulang malam itu, Aulia mencoba mengadu. Dia berharap suaminya bisa sedikit membelanya. Tapi kenyataannya justru semakin membuat hatinya hancur. "Men, hari ini ibu datang lagi. Dia bilang Aulia nggak becus ngurus rumah." Padahal Aulia sudah berusaha sebaik mungkin, ucap Aulia pelan sambil menunduk. Namun, Arman hanya menghela napas panjang dan menatap Aulia dengan tatapan datar. "Ibu bilang begitu pasti ada alasannya. Kamu saja yang kurang usaha. Coba lebih rajin lagi. Jangan bikin ibu kecewa." Aulia terdiam. Tak ada pembelaan dari suaminya. Tak ada pelukan hangat yang menenangkan. Arman justru membenarkan ucapan ibunya dan menganggap Aulia sebagai pihak yang bersalah. Malam itu, Aulia menangis dalam diam. Air matanya mengalir tanpa suara,
jatuh di atas bantal yang mulai basah. Namun, di balik semua kepedihan itu, Aulia tetap bertahan. Dia yakin bahwa kesabarannya akan membuahkan hasil. Dia yakin suatu saat Arman akan menyadari perjuangannya dan kembali mencintainya seperti dulu. Meski setiap hari hatinya terluka, Aulia tetap melakukan tugasnya sebagai istri dengan penuh tanggung jawab. Dia bangun lebih pagi dari biasanya, memastikan semua kebutuhan Arman terpenuhi sebelum suaminya berangkat kerja. Saat Arman duduk di meja makan tanpa sepatah kata pun, Aulia menyajikan sarapan dengan senyum lembut. "Selamat makan, Mas. Aulia masak sup kesukaan Mas. Semoga Mas suka." Namun, Arman hanya menatap sekilas lalu menyendok makanan tanpa ekspresi. "Iya." Hanya satu kata yang keluar dari mulutnya. Hati Aulia terasa sesak, tapi dia menahan diri agar tak menangis di hadapan suaminya. Dia mencoba tetap tegar dan meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah ujian dalam pernikahan. Di tengah semua kesedihan itu, Aulia tetap memperlakukan mertuanya dengan penuh hormat. Meski wanita itu sering melontarkan kata-kata pedas dan memperlakukannya dengan buruk, Aulia tak pernah sekalipun membalas. Suatu hari, saat mertuanya datang lagi dan menemukan kesalahan kecil di dapur, wanita itu mulai mengomel tanpa henti. "Dasar menantu gak becus. Kalau kamu gak bisa urus rumah, bilang saja. Biar Arman cari istri lain yang lebih pantas." Ucapan itu bagaikan petir di siang bolong. Aulia terkejut dan menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Namun, dia tetap mencoba tersenyum dan berkata dengan suara gemetar, "Maafkan Aulia, Bu. Aulia akan perbaiki semuanya." Mertuanya mendengus kesal dan melangkah keluar dapur. Saat wanita itu pergi, Aulia terduduk lemas di lantai. Air matanya jatuh tak terbendung lagi. Tapi dia segera menyeka air mata itu dan berdiri tegak. Dalam hatinya, Aulia terus berdoa agar diberi kekuatan untuk bertahan. Dia percaya bahwa kesabarannya akan mengalahkan segala kesedihan yang dialaminya. Dia yakin bahwa suatu hari nanti, semua akan berubah. Aulia memilih bertahan meski setiap hari hidupnya terasa seperti di neraka. Dia bertahan demi cinta yang dulu pernah ada antara dia dan Arman. Dia bertahan demi janji suci yang diucapkannya di depan Tuhan. Meski rumah ini tak lagi hangat, meski senyum suaminya tak pernah ia lihat lagi, Aulia tetap berdiri tegar. Karena baginya, pernikahan adalah perjuangan. Dan dia akan terus berjuang, meski harus terluka berkali-kali. Kehadiran wanita itu datang tanpa diduga. Namanya Karin, perempuan muda yang cantik dengan penampilan anggun dan tutur kata manis. Aulia pertama kali bertemu dengannya ketika mertuanya datang membawa tamu istimewa itu ke rumah. "Aulia, ini Karin. Anak teman ibu. Dia cantik, pintar, dan sopan. Pantaskan kalau jadi istri Arman," ucap mertuanya tanpa rasa bersalah. Aulia tertegun mendengarnya. Jantungnya berdetak kencang, seolah ingin berhenti. Matanya melirik ke arah Arman, berharap suaminya membantah ucapan ibunya. Tapi Arman hanya diam, tak ada pembelaan sedikit pun. Senyum di wajah Karin terlihat ramah. Namun bagi Aulia, senyum itu seperti duri yang menancap di hatinya. "Senang bertemu denganmu, Kak Aulia," sapa Karin lembut. Aulia berusaha tersenyum meski hatinya terasa perih. "Iya, senang bertemu juga," jawabnya lirih. Sejak hari itu, kehadiran Karin menjadi bayang-bayang yang menghantui rumah tangga Aulia. Hampir setiap hari, mertuanya datang membawa Karin. Mereka sering datang saat Arman pulang kerja, sengaja mengatur waktu agar Arman dan Karin bisa mengobrol lebih lama. "Aulia, kamu gak apa-apakan kalau Arman ngobrol sama Karin? Mereka cuma nostalgia masa kecil kok. Dulu mereka sering main bareng," ujar mertuanya dengan nada meremehkan. Aulia hanya mengangguk, meski hatinya terasa sesak. Dia tak punya kekuatan untuk melawan kehendak mertuanya. Dia tahu, jika dia protes,
mertuanya akan semakin memperlakukannya dengan buruk. Suatu malam, saat Aulia sedang mencuci piring di dapur, dia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Suara itu berasal dari Arman dan Karin. Mereka berbincang dengan akrab, sesekali terdengar tawa lepas yang begitu hangat. Aulia berdiri terpaku di depan wastafel, tangannya gemetar, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sudah lama dia tak pernah mendengar tawa Arman seperti itu. Suaminya selalu bersikap dingin dan acuh kepadanya. Namun dengan Karin, Arman berubah menjadi sosok yang ceria dan hangat. Malam itu, Aulia menangis hingga tertidur. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Tapi keesokan harinya, dia tetap bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk suaminya seperti biasa. Namun, kejutan pahit menunggunya di meja makan. Saat menyajikan sarapan, Aulia melihat Karin duduk di kursi makan dengan nyaman, sementara Arman tersenyum di depannya. Aku sengaja datang pagi-pagi biar bisa sarapan bareng Arman. Gak apa-apa kan, Kak Aulia? Ucap Karin dengan nada manis yang terdengar menusuk di telinga Aulia. Aulia mencoba tersenyum walau hatinya sakit. Iya, nggak apa-apa. Mertuanya yang ikut duduk di meja makan langsung mencibir. Kamu harus belajar banyak dari Karin, Aulia. Lihat dia, cantik, anggun, dan tahu cara menyenangkan hati laki-laki. Beda sama kamu yang kaku dan nggak menarik. Lagi-lagi, Aulia menundukkan kepala, menahan air mata agar tak jatuh. Dia tak ingin menunjukkan kelemahannya di depan mereka. Dia mencoba tetap kuat, walau hatinya remuk. Suatu malam, saat Aulia sedang menyetrika di kamar, dia mendengar suara Arman berbicara di telepon. Suaminya tak menyadari bahwa pintu kamar sedikit terbuka, sehingga suaranya terdengar jelas di telinga Aulia. Iya, Ri. Aku juga senang banget bisa ngobrol lama sama kamu tadi. Rasanya beda kalau sama kamu, lebih nyaman. Suara Arman terdengar lembut dan penuh kehangatan. Aulia merasa tubuhnya lemas. Air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Wanita yang dibicarakan Arman tak lain adalah Karin. Dia tak menyangka suaminya bisa berbicara selembut itu dengan wanita lain, sementara kepadanya Arman selalu dingin dan tak acuh. Hari-hari berikutnya semakin menyakitkan. Arman tak lagi pulang tepat waktu. Bahkan saat pulang, dia sering membawa Karin tanpa rasa bersalah. Mereka tertawa bersama, berbincang hangat, sementara Aulia hanya bisa melihat dari kejauhan dengan hati yang tercabik-cabik. Hingga suatu malam, saat Aulia memberanikan diri bertanya, Arman menjawab dengan nada ketus. Kenapa? Kamu cemburu? Jangan berlebihan, Karin cuma teman. Tapi apa nggak sebaiknya kalian nggak terlalu sering bertemu? Mas? Aulia nggak enak sama tetangga? Ucap Aulia pelan dengan suara gemetar. Arman mendengus kesal. Masih untung aku mau pulang ke rumah ini. Jangan sok mengatur hidupku. Aulia, kamu ini nggak tahu diri banget. Aulia terdiam, tubuhnya gemetar mendengar bentakan Arman. Dia tak pernah menyangka suaminya bisa sekejam itu. Namun, penderitaannya belum berhenti di situ. Suatu malam, saat Aulia hendak tidur, Arman tiba-tiba masuk ke kamar dengan wajah dingin. Aku nggak bisa hidup sama kamu lagi, Aulia. Kamu nggak menarik, nggak pintar menyenangkan suami. Lebih baik kita pisah. Aulia terkejut, tubuhnya gemetar. Mas, kenapa bicara seperti itu? Aulia sudah berusaha jadi istri yang baik. Tapi usahamu nggak cukup. Aku nggak bahagia. Aku sudah nggak cinta sama kamu, bentak Arman tanpa ampun. Aulia menangis, suaranya bergetar penuh kepedihan. Mas, tolong jangan bilang seperti itu. Aulia mohon. Namun, Arman tak peduli. Sudah cukup, Aulia. Aku nggak tahan hidup denganmu. Mulai malam ini, aku talak kamu. Mulai sekarang kita bukan suami istri lagi. Dunia Aulia seakan runtuh saat mendengar kata-kata itu. Tubuhnya lemas, air matanya mengalir deras.
Dia tak pernah menyangka pernikahan yang selama ini dia pertahankan dengan kesabaran dan ketulusan, harus berakhir dengan begitu menyakitkan. Aulia terduduk lemas di lantai kamar, menangis tanpa suara. Arman meninggalkannya begitu saja, tanpa menoleh ke belakang. Kata-kata talak itu terus terngiang di telinganya, mengiris hatinya yang sudah rapuh. Saat itu, Aulia merasa dunianya hancur berkeping-keping. Tak ada lagi harapan yang tersisa. Cinta yang selama ini dia pertahankan, kini berakhir dengan cara yang begitu kejam. Malam itu, setelah Arman dengan teganya menjatuhkan talak, Aulia terduduk lemas di lantai kamar. Tangisnya pecah tanpa bisa dibendung. Tak ada lagi kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Semua perjuangan dan kesabaran yang selama ini dia pertahankan hancur dalam sekejap. Dengan sisa tenaga, Aulia beranjak berdiri. Dia mengemasi barang-barangnya dalam satu koper kecil. Tak banyak yang bisa dia bawa, hanya pakaian seadanya dan beberapa barang pribadi. Hatinya terasa perih saat melihat sekeliling kamar yang dulu menjadi saksi bisu cinta dan pengorbanannya. Semua kenangan indah bersama Arman seolah berubah menjadi duri yang menusuk hatinya. Sebelum melangkah keluar kamar, Aulia sempat berhenti di depan cermin. Wajahnya terlihat pucat dan lelah. Matanya sembab karena menangis sepanjang malam. Dia menyeka air matanya, mencoba tersenyum walau terasa begitu pahit. "Kamu harus kuat, Auli. Semua akan baik-baik saja," bisiknya pada diri sendiri. Saat melangkah keluar, dia melihat Arman berdiri di ruang tamu dengan ekspresi datar. Tak ada rasa penyesalan di wajahnya, seolah kepergian Aulia adalah hal yang dia inginkan sejak lama. "Kamu mau pergi kemana?" tanya Arman dingin. Aulia menunduk, suaranya bergetar menahan tangis. "Aulia pulang ke rumah ibu. Terima kasih sudah mengizinkan Aulia tinggal di sini selama ini, Mas." Arman hanya diam, tak ada ucapan selamat tinggal atau permintaan maaf. Dia membiarkan Aulia pergi tanpa mencoba menahannya sedikit pun. Aulia melangkah keluar rumah dengan hati yang hancur berkeping-keping. Hujan turun rintik-rintik, seakan langit pun turut menangisi nasib malangnya. Dengan langkah gontai, Aulia meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempat bernaungnya, tempat di mana dia berharap menemukan kebahagiaan yang ternyata hanya menjadi mimpi belaka. Sesampainya di rumah ibunya, Aulia disambut dengan pelukan hangat. Ibunya terkejut melihat keadaan Aulia yang terlihat begitu rapuh dan terluka. Dengan suara serak, Aulia menceritakan semua yang terjadi, tentang Arman, Karin, dan perpisahan yang begitu menyakitkan. Ibunya tak bisa menahan air mata. "Kenapa kamu gak cerita dari dulu, Nak? Kenapa kamu diam dan menahan sakit sendirian?" Aulia tersenyum pahit. Aulia gak mau bikin ibu khawatir. Aulia pikir Aulia bisa mempertahankan pernikahan ini. Tapi ternyata, Arman gak pernah mencintai Aulia. Sejak hari itu, Aulia memulai hidup barunya di rumah kecil ibunya. Untuk membantu perekonomian keluarga, Aulia memutuskan membantu ibunya berjualan keliling. Setiap pagi, mereka menyiapkan kue-kue sederhana yang akan dijual di area rumah sakit. Aulia menjajakan dagangannya dengan sabar dan penuh keikhlasan. Meski lelah, dia merasa lebih tenang karena berada di dekat ibunya yang selalu memberinya kekuatan. Perlahan, luka di hatinya mulai mengering, meski bayang-bayang kenangan bersama Arman masih sering datang menghantui. Suatu hari, saat Aulia sedang menjajakan kue di halaman rumah sakit, dia melihat seorang pria berjas putih berjalan cepat menuju ruang gawat darurat. Pria itu terlihat tampan dan berwibawa dengan sorot mata yang tajam namun lembut. Saat melewati Aulia, pria itu sempat melirik dan tersenyum tipis sebelum melanjutkan langkahnya. Aulia tertegun sejenak, tak menyangka mendapat senyuman ramah dari seorang dokter. Entah kenapa, senyuman itu membuat hatinya sedikit bergetar. Tapi dia segera menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan aneh yang muncul di hatinya. Keesokan harinya, Aulia kembali berjualan di area yang sama. Saat sedang melayani pembeli,
dia dikejutkan oleh suara yang hangat dan lembut. "Mbak, saya beli kue ini 1 bungkus ya." Suara itu begitu ramah dan sopan. Aulia mengangkat wajah dan terkejut melihat dokter yang kemarin tersenyum padanya. Dokter itu berdiri di depannya dengan senyum yang begitu menenangkan. Iya, Doh. Mau yang mana?" tanya Aulia gugup. Dokter itu menunjuk kue lapis yang tersusun rapi. "Yang ini saja." "Oh iya, namamu siapa, Mbak?" Aulia terdiam sejenak sebelum menjawab. "Nama saya Aulia, Dok." "Saya Rudi." "Panggil saja Dokter Rudi," ujarnya sambil mengulurkan tangan. Aulia menyambut uluran tangan itu dengan ragu. Tangannya terasa dingin dan gemetar, namun genggaman tangan Dokter Rudi terasa hangat dan bersahabat. "Senang kenal denganmu, Aulia," ucapnya sambil tersenyum. Sejak pertemuan itu, Aulia dan Dokter Rudi semakin sering bertemu. Setiap kali membeli kue, Dokter Rudi selalu menyempatkan diri mengobrol dengan Aulia. Dia sering bertanya tentang kue-kue yang dijual Aulia, dan terkadang memuji kelezatan buatan tangan Aulia. Aulia merasa nyaman setiap kali berbincang dengan Dokter Rudi. Lelaki itu begitu ramah dan sopan, jauh berbeda dengan Arman yang selalu bersikap dingin. Perlahan, senyum Aulia mulai kembali merekah. Kehadiran Dokter Rudi seolah membawa angin segar dalam hidupnya yang sempat hancur berkeping-keping. Namun, Aulia tetap menjaga jarak. Dia tak ingin berharap terlalu jauh, apalagi hatinya masih terluka karena pengkhianatan Arman. Meski begitu, kehadiran Dokter Rudi memberinya kekuatan baru untuk menjalani hidup. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari, pertemuan mereka semakin sering terjadi. Setiap kali melihat Aulia, Dokter Rudi selalu menyapanya dengan senyum hangat. Tanpa sadar, kehadiran lelaki itu menjadi hal yang dinanti oleh Aulia. Namun, Aulia tak pernah berani berharap lebih. Baginya, Dokter Rudi hanyalah seorang teman yang baik dan ramah. Dia tak ingin mengulang kesalahan yang sama dengan berharap pada cinta yang mungkin tak akan pernah menjadi miliknya. Meski begitu, takdir selalu punya cara untuk menyatukan dua hati yang terluka. Perlahan namun pasti, Aulia mulai membuka hatinya untuk kebahagiaan baru yang tanpa disangka datang di saat dia merasa hancur tak berdaya. Hari-hari terus berlalu, dan hubungan Aulia dengan Dokter Rudi semakin dekat. Setiap kali Dokter Rudi mampir untuk membeli kue, mereka selalu berbincang hangat. Obrolan ringan tentang kue-kue buatan Aulia perlahan berubah menjadi percakapan yang lebih dalam dan personal. Aulia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Dokter Rudi. Lelaki itu begitu ramah dan selalu membuatnya tertawa. Setiap kali bertemu, Aulia merasakan kedamaian yang sudah lama tidak dia rasakan. Bahkan, tanpa disadarinya, senyumnya semakin sering merekah. Suatu siang, saat suasana rumah sakit tidak terlalu ramai, Dokter Rudi mengajak Aulia duduk di bangku taman yang ada di halaman rumah sakit. Mereka berbincang panjang lebar tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan Dokter Rudi yang penuh tantangan hingga kenangan masa kecil Aulia di kampung. Aulia terkejut saat mengetahui bahwa Dokter Rudi sebenarnya adalah dokter spesialis anak yang sangat berdedikasi. "Jadi, maksudnya Mas Rud, Mas senang merawat anak-anak?" tanya Aulia penasaran. Rudi tersenyum hangat. "Iya, aku senang melihat tawa mereka. Anak-anak itu polos, jujur, dan penuh harapan. Rasanya menyenangkan bisa membantu mereka sembuh dan kembali ceria." Aulia terpesona dengan ketulusan Rudi. Dia tak menyangka lelaki setampan dan sepintar Rudi memiliki hati yang begitu lembut dan penuh kasih sayang. "Pantas saja. Mas selalu terlihat sabar dan tenang," gumam Aulia sambil tersenyum. Rudi tertawa kecil. "Kalau nggak sabar, nggak mungkin bisa menghadapi anak-anak yang sering rewel, kan?" Canda Rudi membuat Aulia tertawa. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin terlihat oleh orang-orang di rumah sakit. Tak sedikit perawat dan karyawan rumah sakit yang mulai menggoda Rudi karena sering terlihat bersama Aulia.
Tapi Rudi hanya menanggapinya dengan senyum, sementara Aulia hanya bisa tersipu malu. Hingga suatu hari, saat Aulia sedang sibuk melayani pembeli, Rudi datang menghampirinya dengan wajah serius. "Aulia, kamu sibuk nggak sekarang?" tanyanya. Aulia menggeleng. "Nggak kok, Mas Rudi. Ada apa ya?" "Aku mau ngajak kamu makan siang. Ada yang ingin aku bicarakan," ucap Rudi dengan nada tenang. Tanpa berpikir panjang, Aulia mengangguk. Mereka pun pergi ke sebuah kafe kecil yang tidak jauh dari rumah sakit. Suasana kafe yang tenang dan nyaman membuat perasaan Aulia sedikit gugup. Dia penasaran dengan apa yang ingin dibicarakan Rudi. Saat makanan datang, Rudi terdiam sejenak sebelum akhirnya membuka suara. "Aulia, selama ini, aku selalu merasa senang setiap kali bertemu dan ngobrol denganmu." Pipi Aulia merona merah. Dia menundukkan wajahnya, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang tiba-tiba menyerang. "Aku tahu kamu pernah terluka, dan aku nggak mau memaksakan perasaan ini. Tapi aku ingin kamu tahu, kalau aku serius ingin mengenalmu lebih jauh." Jantung Aulia berdetak kencang. Tak pernah terbayangkan olehnya bahwa Rudi memiliki perasaan yang sama. Dia menggigit bibirnya, mencoba menahan haru yang mulai menggenang di matanya. "Mas Rudi, aku juga merasa nyaman sama Mas. Tapi aku takut kalau aku nggak bisa jadi wanita yang Mas harapkan." Rudi tersenyum lembut. "Aku nggak mengharapkan kesempurnaan, Aulia. Aku hanya ingin kita saling melengkapi dan memberi kebahagiaan. Aku ingin jadi bagian dari hidupmu, dan kalau kamu mengizinkan, aku ingin menjagamu selamanya." Aulia tak kuasa menahan air matanya. Kata-kata Rudi begitu tulus dan penuh kehangatan. Tanpa ragu, dia mengangguk pelan. "Iya, Aulia juga mau. Mas nggak keberatan dengan masa laluku?" Rudi menggeleng tegas. "Aku nggak peduli dengan masa lalumu, Aulia. Bagiku, yang penting adalah masa depan kita bersama." Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Rudi sering mengajak Aulia dan ibunya makan malam bersama. Dia menunjukkan keseriusannya dengan mengenal keluarga Aulia lebih dalam. Tak butuh waktu lama bagi Rudi untuk memberanikan diri melamar Aulia. Di hadapan ibu Aulia, Rudi dengan tegas menyatakan niatnya untuk menikahi Aulia. "Bu, saya ingin menjaga dan membahagiakan Aulia. Izinkan saya menjadi bagian dari keluarga ini," ucapnya dengan penuh keyakinan. Ibu Aulia terharu mendengar niat baik Rudi. Dia tak menyangka putrinya yang sempat terluka kini menemukan lelaki yang begitu baik dan tulus. "Nak Rudi, ibu serahkan Aulia padamu. Jaga dia baik-baik, ya?" jawab ibunya sambil menitikkan air mata haru. Persiapan pernikahan pun dimulai. Meski sederhana, Rudi dan Aulia sepakat untuk menggelar acara yang penuh makna dan kebahagiaan. Rudi selalu mendampingi Aulia dalam setiap persiapan. Tak pernah sekalipun dia menunjukkan sikap angkuh atau meremehkan Aulia. Hari pernikahan pun tiba. Aulia terlihat anggun dengan gaun putih yang sederhana namun elegan. Wajahnya berseri-seri dengan senyum kebahagiaan yang tak bisa dia sembunyikan. Semua orang yang hadir ikut terharu melihat kebahagiaan di wajah Aulia dan Rudi. Saat ijab kabul berlangsung, suara Rudi terdengar lantang dan tegas saat mengucapkan janji suci di hadapan penghulu. Aulia tak kuasa menahan air matanya. Dia tak pernah menyangka setelah semua penderitaan yang dia alami, Tuhan memberinya kebahagiaan yang begitu indah. Ketika Rudi menyematkan cincin di jari manis Aulia, dia berbisik lembut, "Aku janji akan selalu menjagamu dan mencintaimu apapun yang terjadi." Aulia tersenyum sambil menatap mata Rudi yang penuh ketulusan. "Terima kasih, Ma. Terima kasih sudah menerima Aulia apa adanya." Hari itu menjadi momen paling bahagia dalam hidup Aulia. Semua rasa sakit dan luka di masa lalunya seolah terhapus oleh cinta yang tulus dari Rudi. Mereka berdiri di pelaminan dengan penuh kebahagiaan, saling menggenggam tangan seakan tak ingin melepaskan satu sama lain,
pernikahan itu bukan hanya menjadi awal baru bagi Aulia, tapi juga menjadi bukti bahwa Tuhan selalu menyiapkan kebahagiaan bagi mereka yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan. Suatu siang yang cerah, Aulia berjalan santai di taman kota sambil menggendong putranya yang baru berusia 1 tahun. Wajah mungil bayi itu terlihat lucu dengan senyum polos yang terus menggemaskan Aulia. Setiap kali anak itu tertawa, hati Aulia terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Baginya, kehadiran buah hati dari pernikahannya dengan Dr. Rudy adalah anugerah terindah yang pernah dia terima. Saat sedang asyik bermain dengan anaknya, tiba-tiba terdengar suara yang sangat familiar. "Aulia?" Suara itu terdengar ragu namun penuh keterkejutan. Aulia menoleh dan mendapati wajah yang tak pernah dia bayangkan akan bertemu lagi. Di hadapannya berdiri Arman bersama ibu dan ayahnya. Mereka terlihat kaget dan bingung melihat Aulia yang menggendong bayi mungil dengan wajah ceria. Arman terpaku. Matanya terus menatap bayi di gendongan Aulia. Matanya membulat tak percaya, seakan apa yang dilihatnya hanyalah ilusi. "Itu anakmu?" Suaranya terdengar bergetar. Aulia tersenyum tipis. Dia mengelus lembut kepala anaknya sambil menjawab tenang. "Iya, ini anak kandungku. Namanya Raihan." Wajah Arman berubah pucat. Matanya berkaca-kaca, terlihat jelas penyesalan yang begitu dalam. Dia teringat bagaimana dulu dia menuduh Aulia sebagai wanita mandul yang tak bisa memberikan keturunan. Dia teringat kata-kata kasarnya yang menyakiti hati Aulia. Namun kini, kenyataan di depannya seakan menamparnya keras-keras. Ibu Arman yang sejak tadi diam, tiba-tiba menyela dengan nada tak percaya. "Bagaimana bisa? Bukankah dulu kamu mandul?" Suaranya terdengar ragu dan malu-malu. Aulia tersenyum penuh arti. "Mandul? Itu kata-kata yang dulu kalian tuduhkan padaku, tanpa pernah berpikir untuk mencari kebenarannya. Padahal masalahnya bukan pada diriku." Dia menatap tajam ke arah Arman yang kini menundukkan wajahnya. Air mata mulai mengalir di pipi Arman. Dia menggigit bibirnya menahan rasa sesak yang luar biasa di dadanya. Jadi selama ini yang bermasalah adalah aku?" Suaranya bergetar penuh penyesalan. Aulia hanya mengangguk pelan. "Iya, tapi dulu kau lebih memilih percaya pada kata-kata ibumu daripada mencarikan solusi untuk kita. Kau lebih memilih wanita pilihan mereka yang dianggap bisa memberimu keturunan. Lihat sekarang, apa yang kau dapatkan." Ibu Arman terdiam membisu. Wajahnya memerah menahan malu. Dia teringat bagaimana dia dulu menghina Aulia habis-habisan, mengusirnya dari rumah dengan tuduhan tak berdasar. Kini semua kenyataan seakan menjadi karma yang menamparnya keras-keras. Arman terisak pelan. Dia menatap Aulia dengan tatapan penuh penyesalan. "Aulia, maafkan aku. Aku menyesal, sangat menyesal." Aulia menatapnya dengan tatapan tegas. "Penyesalanmu tidak akan mengembalikan masa lalu. Saat aku terluka, saat aku dihinakan dan dicampakan, kau tidak pernah peduli. Kau bahkan tidak memberi kesempatan padaku untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, hidupku sudah bahagia bersama suami yang mencintaiku dengan tulus dan anakku yang lucu ini. Aku sudah melupakanmu." Ibu Arman menunduk dalam-dalam. Dia tak berani menatap wajah Aulia. Harga dirinya seakan hancur berkeping-keping saat melihat kenyataan yang begitu pahit ini. "Aulia, kami benar-benar menyesal. Kami sudah salah menilai dan memperlakukanmu." Aulia tersenyum dingin. "Penyesalan kalian tidak akan mengubah apapun. Dulu aku hanya wanita yang tidak kalian hargai dan kalian buang begitu saja. Tapi lihat sekarang, aku bahagia dengan hidupku. Dan kalian? Kalian yang dulu merasa paling benar, sekarang datang memohon maaf." Arman jatuh terduduk. Tangisnya pecah tak terkendali. "Aulia, aku sungguh menyesal. Seandainya waktu bisa diputar kembali, aku pasti tidak akan melepaskanmu." Aulia menghela napas panjang.
Tapi waktu tidak bisa diputar kembali, Arman. Kau sudah memilih jalanmu sendiri, dan aku pun begitu. Kini, aku hidup bahagia bersama suami yang selalu mencintaiku dan anak yang begitu lucu ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Aulia berlalu meninggalkan mereka yang masih terdiam dalam penyesalan. Langkahnya tegap dan penuh percaya diri. Dia merasa beban di hatinya telah terangkat. Tidak ada lagi rasa sakit atau luka di masa lalu yang membebani dirinya. Saat berjalan menjauh, Aulia memeluk erat putranya dan berbisik lembut, "Raihan sayang, kamu adalah bukti bahwa Mama kuat dan mampu bertahan. Terima kasih sudah hadir dalam hidup Mama." Dari kejauhan, Arman dan keluarganya hanya bisa menatap kepergian Aulia yang kini telah menemukan kebahagiaan sejatinya. Penyesalan mereka takkan pernah bisa mengubah kenyataan bahwa mereka telah menyia-nyiakan wanita yang begitu berharga. Aulia tersenyum bahagia. Dia yakin hidupnya kini akan lebih indah bersama keluarga kecil yang mencintainya dengan tulus. Setelah pertemuan yang mengejutkan di taman kota, keluarga Arman pulang dengan hati yang hancur. Tidak ada kata yang terucap sepanjang perjalanan. Suasana di dalam mobil terasa begitu sunyi dan mencekam, seakan beban penyesalan menekan dada mereka hingga sulit bernapas. Sesampainya di rumah, Arman langsung masuk ke kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Dia mengunci diri di dalam kamar, duduk di lantai dengan punggung bersandar di dinding, sementara air matanya terus mengalir tanpa bisa dihentikan. Dia teringat kenangan-kenangan saat masih bersama Aulia. Betapa Aulia dulu selalu sabar menghadapi kemarahan dan kata-kata kasarnya. Betapa Aulia selalu tersenyum meski hatinya pasti terluka saat dihina sebagai wanita mandul. Semua kesabaran dan ketulusan itu dibalas Arman dengan pengkhianatan. Arman menggigit bibirnya, rasa sesal menyelimuti dirinya hingga terasa sesak di dada. Aku bodoh. Kenapa dulu aku lebih percaya pada omongan ibuku dan memilih meninggalkan Auli? Padahal dia tidak pernah salah. Padahal dia selalu setia mendampingiku. Tangis Arman pecah. Suaranya terdengar parau dan putus asa. Dia memukul-mukul kepalanya sendiri, merasa begitu menyesal dan membenci kebodohan dirinya di masa lalu. Sementara itu, di ruang tamu, Ibu Arman terduduk lemas di sofa. Wajahnya terlihat kusut dan matanya sembab setelah menangis sepanjang perjalanan pulang. Dia tak henti-hentinya mengingat bagaimana dulu dia menghina Aulia habis-habisan, mengusirnya dari rumah, dan menuduhnya sebagai wanita mandul yang tak berguna. Ternyata yang salah adalah anakku sendiri. Arman yang tak bisa memberikan keturunan, tapi aku malah menyalahkan Auli. Aku sungguh jahat, isaknya lirih sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Penyesalan semakin menghantui saat dia teringat bagaimana dia memaksa Arman menikah lagi dengan wanita pilihannya, yang diakini bisa memberinya cucu. Wanita yang kini menjadi menantunya, namun belum juga mampu memberikan keturunan. Wanita itu, Dinda, terlihat berdiri di ambang pintu dengan wajah muram. Dia tahu, sejak pertemuan dengan Aulia, semuanya akan berubah. Dia tahu, kehadirannya dalam keluarga ini hanyalah bayang-bayang dari kesalahan masa lalu. Dinda mencoba mendekati ibu mertuanya, namun wanita itu justru memalingkan wajah dengan tatapan penuh kekecewaan. Kenapa dulu aku begitu buta? Kenapa aku memaksa Arman meninggalkan Aulia dan memilihmu? Semua ini salah, semua ini kesalahanku. Dinda menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Bu, maafkan aku tidak tahu kalau semua ini akan jadi seperti ini. Tinggalkan aku sendiri, aku tidak ingin melihatmu, ucap Ibu Arman dingin sambil berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Langkahnya gontai, seakan tubuhnya sudah tak memiliki tenaga lagi. Dinda terisak pelan. Dia sadar bahwa pernikahannya dengan Arman kini berada di ujung tanduk. Setelah melihat kenyataan bahwa Arman ternyata bukan pria yang bisa memberikan keturunan, dia mulai merasa menyesal telah menjadi bagian dari kehancuran rumah tangga Arman dan Aulia. Sementara itu, di dalam kamar, Arman terus terisak dan bergumam penuh penyesalan.
Aulia, maafkan aku. Seandainya waktu bisa diputar kembali, aku pasti akan memilihmu, aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Namun, kenyataan tak bisa diubah. Penyesalan yang begitu dalam kini menghancurkan keluarganya. Arman kehilangan wanita yang tulus mencintainya, kehilangan kesempatan untuk memiliki keluarga bahagia, dan kehilangan harga dirinya. Semua hancur karena kesombongan dan kesalahannya sendiri. Malam itu terasa begitu panjang bagi keluarga Arman. Mereka terjebak dalam penyesalan yang begitu dalam tanpa tahu cara untuk memperbaikinya. Sementara Aulia, wanita yang dulu mereka rendahkan, kini hidup bahagia dengan keluarga kecil yang sempurna. Hari-hari yang dilalui Aulia bersama Rudi dipenuhi dengan kebahagiaan. Setelah pertemuan tak terduga dengan keluarga Arman di taman kota, Aulia sempat merasa khawatir mereka akan mengganggu kehidupannya lagi. Namun, Rudi dengan lembut menenangkannya, "Sayang, mereka sudah menjadi masa lalu. Fokuslah pada kebahagiaan kita dan masa depan anak kita." Aulia tersenyum sambil menatap bayi mungil dalam gendongannya. Bayi laki-laki itu memiliki mata jernih seperti milik Rudi dan senyuman yang begitu manis. Mereka memberinya nama Arsha, yang berarti kebahagiaan. Setiap pagi, sebelum berangkat ke rumah sakit, Rudi selalu menyempatkan diri untuk mencium kening Aulia dan Arsha. Kehangatan kasih sayang yang diberikan Rudi membuat hati Aulia merasa lengkap. Hidupnya kini sempurna dengan kehadiran suami yang penyayang dan anak yang sehat. Di akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu bersama di taman atau di pantai. Rudi selalu bisa membuat Aulia tertawa dengan candaan-candaannya. Kehidupan pernikahan mereka penuh canda tawa dan kebahagiaan. Sementara itu, di sisi lain, kehidupan Arman justru semakin terpuruk. Pernikahannya dengan Dinda tak lagi harmonis. Dinda yang awalnya terlihat lembut dan patuh, kini sering marah dan menyalahkan Arman atas kegagalan mereka mendapatkan anak. "Aku menyesal menikah denganmu, Arman. Jika saja dulu kau tidak memaksaku menjadi istrimu, mungkin hidupku tak akan sengsara seperti ini," teriak Dinda dengan penuh emosi. Arman hanya bisa tertunduk lesu. Dulu, dia yang begitu sombong dan merasa paling benar. Namun kini, semua harga dirinya telah hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, ibu Arman juga semakin larut dalam penyesalan. Dia tak bisa melupakan pemandangan saat melihat Aulia tersenyum bahagia sambil menggendong anak kandungnya sendiri. Bayi itu terlihat begitu sehat dan lucu, memiliki pipi tembam yang menggemaskan. Kenapa dulu aku begitu jahat padanya? Kenapa aku tega menghina Aulia dan menuduhnya mandul? Padahal yang mandul adalah anakku sendiri, gumam ibu Arman sambil menangis terseduh-seduh di dalam kamar. Kesedihan dan penyesalan itu semakin menyakitkan saat mengetahui bahwa Arman kini hidup dalam penderitaan. Rumah tangga Arman dan Dinda semakin kacau, dan tak ada satupun cucu yang dia miliki. Di sisi lain, Aulia justru hidup bahagia dan berkecukupan. Karir Rudi sebagai dokter terus menanjak. Kehidupan ekonomi mereka sangat stabil. Bahkan Aulia bisa membantu ibunya dengan membuka usaha kecil-kecilan. Suatu hari, Arman memberanikan diri menemui Aulia di taman tempat mereka bertemu terakhir kali. Saat melihat Aulia sedang bermain bersama Arsha, hatinya terasa remuk. Itu seharusnya menjadi anaknya. Seharusnya dia yang berdiri di samping Aulia dan menikmati momen bahagia itu. Dengan langkah gontai, Arman menghampiri mereka. Aulia menoleh dan terkejut melihat kedatangannya. "Ada apa, Arman?" tanyanya dengan nada datar. Arman menunduk, suaranya bergetar menahan tangis. "Aulia, maafkan aku. Aku sangat menyesal. Semua ini salahku. Seharusnya aku tidak pernah meninggalkanmu." Aulia terdiam sejenak. Matanya menatap wajah Arman yang terlihat begitu menderita. Dulu, dia pernah sangat mencintai pria ini. Namun sekarang, perasaannya sudah mati. "Aku sudah memaafkanmu, Arman. Tapi hidupku sudah berubah.
Aku bahagia dengan keluargaku sekarang. Aku harap kau juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, jawab Aulia dengan lembut namun tegas. Mata Arman berkaca-kaca. Aku tidak bisa melupakanmu, Auli. Semua ini karma bagiku. Aku hidup dalam penderitaan sekarang. Aulia tersenyum tipis. Itu pilihanmu sendiri, Arman. Hidup adalah tentang pilihan, dan kau sudah memilih jalurmu. Jangan mencari kebahagiaan di masa lalu. Belajarlah untuk menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Tanpa berkata lagi, Aulia menggandeng tangan Arsya dan berjalan menjauh. Arman hanya bisa berdiri terpaku, menatap punggung wanita yang dulu sangat dicintainya namun disia-siakan olehnya. Air mata Arman jatuh tanpa bisa dibendung. Dia menyesal, sangat menyesal. Namun penyesalan itu tak bisa mengubah apapun. Kehidupan Aulia sudah bahagia tanpa dirinya. Kehancuran hidup Arman semakin lengkap saat Dinda menggugat cerai. Dia merasa tak tahan hidup dalam pernikahan yang dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Arman pun kehilangan segalanya. Rumah tangganya hancur, karirnya merosot, dan keluarganya berantakan. Sedangkan Aulia hidup dalam kebahagiaan yang sempurna bersama Rudi dan Arsya. Mereka terus saling mencintai dan mendukung dalam suka maupun duka. Hidup memang adil. Aulia yang dulu dihina dan disia-siakan, kini hidup bahagia. Sedangkan Arman yang dulu menyombongkan diri dan mengusir wanita setia dari hidupnya, kini hidup dalam kehancuran dan penyesalan yang tak berujung. Setelah berjalannya waktu, kebahagiaan Aulia semakin sempurna. Rudi, suaminya yang penuh kasih, selalu ada di sisinya. Arsya, anak mereka yang kini semakin besar dan sehat, menjadi sumber kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Aulia merasa bahwa semuanya telah terbayar dengan kebahagiaan yang ia miliki sekarang. Pada suatu malam yang tenang, Aulia dan Rudi duduk bersama di teras rumah mereka, memandangi bintang yang bertaburan di langit. Mereka berbincang dengan lembut, berbagi cerita tentang perjalanan hidup mereka, tentang bagaimana mereka bertemu, dan bagaimana mereka melewati segala cobaan. Sayang, aku bersyukur kita bertemu. Aku tidak pernah tahu hidup bisa seindah ini setelah segala yang terjadi, kata Aulia sambil memeluk Arsya yang sedang tertidur di pangkuannya. Rudi tersenyum, mencium kening Aulia. Aku pun merasa sama, Aulia. Kamu adalah anugerah terindah yang pernah terjadi dalam hidupku. Kau kuat, dan itulah yang membuatku semakin mencintaimu. Mereka berdua terdiam, menikmati kebersamaan mereka yang penuh ketenangan. Aulia merasa bahwa perjuangannya untuk mendapatkan kebahagiaan tidak sia-sia. Semuanya telah terbayar. Kebahagiaan, cinta, dan kedamaian yang kini ia rasakan, jauh lebih berharga daripada segala hal yang pernah ia lalui. Namun, di sisi lain, Arman yang masih terperangkap dalam penyesalan semakin terpuruk. Kehidupan keluarganya hancur total. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Ketika dia mengingat Aulia, yang kini hidup bahagia bersama suaminya, hatinya merasa semakin sakit. Namun, Aulia tidak lagi memikirkan hal itu. Dia sudah memaafkan Arman, dan itu adalah bagian dari proses penyembuhannya. Bagi Aulia, hidup harus terus berjalan. Penyesalan Arman bukanlah tanggung jawabnya, dan ia tidak akan membiarkan masa lalu merusak kebahagiaan yang telah dia raih. Nasihat dan penutup. Kemenangan Aulia bukan hanya kemenangan dalam membangun kembali kehidupannya, tetapi juga dalam mengatasi rasa sakit yang ditinggalkan oleh masa lalu. Dia mengajarkan kita bahwa hidup memang penuh dengan cobaan dan ketidakpastian. Tetapi dengan keteguhan hati dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, kebahagiaan sejati akan datang pada waktunya. Aulia juga mengingatkan kita bahwa maaf itu penting, tapi melupakan dan melanjutkan hidup lebih penting. Karena terkadang, memaafkan bukan berarti kembali pada orang yang pernah menyakiti kita, tetapi memberi kesempatan untuk diri kita sendiri untuk hidup lebih baik.
Setiap orang berhak untuk bahagia, meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan rintangan. Aulia kini bisa tersenyum dengan damai karena dia telah menemukan kebahagiaannya yang sejati, jauh lebih indah daripada yang pernah dia impikan. Aulia telah menang, bukan dengan balas dendam atau kebencian, tetapi dengan cinta yang lebih besar dan hidup yang lebih baik. Begitulah hidup. Pada akhirnya yang tersisa adalah kebahagiaan yang kita ciptakan dengan tangan kita sendiri. Kadang-kadang, kita harus melalui jalan yang penuh luka untuk menemukan cahaya yang sesungguhnya. Dan ketika kita sampai di sana, kita akan tahu bahwa setiap tetes air mata dan perjuangan itu bukanlah sia-sia. Dengan itu, Aulia menatap masa depan dengan penuh harapan. Bersama suaminya Rudy dan anak mereka, menjalani hidup yang penuh kebahagiaan dan cinta. Kini, mereka tak hanya bertiga, tetapi mereka adalah keluarga yang tak terpisahkan oleh apapun.